Dua bocah kecil bernama Chloe dan Brandon sedang main kejar-kejaran bersama seorang teman mereka. Di tengah permainan tersebut, Chloe merasa tersinggung dengan ucapan temannya hingga membuat dirinya lepas kendali. Ayah Brandon dan Chloe, Sheldon, datang dan menasehati putrinya agar lebih bijak dalam menggunakan kekuatan, bukan untuk ditunjukkan di sembarang tempat. And with great power comes great responsibility. Tahun demi tahun berlalu, sekarang Brandon telah tumbuh menjadi laki-laki remaja. Suatu hari di kafetaria, Brandon menyaksikan berita di televisi tentang situasi di kota saat ini. Salah satunya berita kriminal penangkapan Black Star, penjahat kelas kakap yang paling ditakuti. Setelah menyaksikan berita tersebut, Brandon pun hilang bak kilat yang menyambar. Sure I can get you anything? Di pusat kota sedang terjadi perampokan. Satu unit mobil berisi emas batangan raib di gondol perampok. Polisi gagal mengatasi masalah tersebut hingga datang seorang wanita super. Wanita tersebut bukanlah pahlawan, melainkan seorang penjahat lain yang merebut hasil rampokan. Brandon muncul dan berusaha menggagalkan aksi wanita tersebut, tapi sayang seribu sayang, kekuatan Brandon tidak sebesar ayahnya, yang merupakan seorang superhero legendaris yang paling dipuja. Malam ini sedang diadakan acara makan malam keluarga di kediaman Sheldon dan istrinya, Grace. Kakak kandung Shel, Walter, juga turut hadir demi mempererat tali persaudaraan di antara mereka. Tidak lama setelah itu, Chloe masuk ke dalam rumah dan mengucapkan permintaan maafnya karena sudah datang terlambat. Maklum, wanita cantik dan mempesona ini sedang disibukkan dengan jadwalnya sebagai seorang model profesional. Suasana makan malam rusak akibat Chloe diketahui sedang dalam keadaan kurang sadar. Walhasil, Chloe terlibat cekcok dengan Sheldon, kemudian ia pun langsung meninggalkan rumah. Kisah berpindah ke tahun 1929. Sebelum disibukkan dengan aktivitas sebagai superhero, Sheldon bekerja di perusahaan baja milik ayahnya, Chester Sampson. Turun dari mobil, Shel tidak sengaja bertemu dengan teman lamanya, George. Belum sempat mengobrol banyak, mereka berdua dapat kabar buruk. Semua saham di negara anjlok. Mendengar kabar tersebut, Shel cepat-cepat masuk ke kantor untuk memeriksa kondisi perusahaan. Masuk ke dalam kantor, Shel langsung mencari Chester dan mendapatinya sedang berada di lantai paling atas untuk mengakhiri segalanya. Chester merasa sangat terpuruk mendengar pasar saham hancur, cita-citanya mengekspansi perusahaan dan membangun kota ini gagal total. Akhirnya Chester nekat terjun bebas dari ketinggian. Kembali ke masa sekarang, Shel dan Walt sedang membicarakan kenangan masa lalu sekaligus membahas tentang masa sekarang. Secara garis besar, kakak beradik ini pernah berjaya di masanya bersama Union of Justice, kelompok superhero yang mereka bentuk. Tiba-tiba anggota Union of Justice, Fitz, dan putrinya, Petra, mengabarkan ada masalah di Nebraska. Black Star kabur dari penjara Supermax. Di suatu tempat di area perbukitan, dua teman Brandon, Ruby Red dan Briggs, sedang bersiap untuk membantu Shel dan para superhero lain mengalahkan Black Star. Tiba-tiba, Okay. Shit. Briggs, look out!
Blackstar tewas, Brandon dimarahi oleh Sheldon, kemudian dia pun segera pergi. Mengapa demikian? Jawabannya, membunuh penjahat merupakan sebuah pelanggaran kode etik superhero. Penjahat tidak boleh dibunuh, cukup dilumpuhkan saja, kemudian diadili lalu dibawa ke Supermax. Sheldon dan keluarga tiba di Supermax. Aneh, mengapa ada 2 Blackstar di sini? Blackstar memperhatikan jasad tersebut dan memastikan bahwa itu bukanlah dirinya, apalagi penjahat kelas kakap ini yakin betul tidak mungkin Brandon bisa mengalahkannya. Sheldon yang mendengar ucapan Blackstar seketika langsung merasa curiga. Apa jangan-jangan mayat ini merupakan hasil kloningan atau makhluk dari dimensi paralel? Sheldon minta bantuan kepada Walt untuk mengusut tuntas masalah ini. Sheldon dan keluarganya memberikan keterangan di depan awak media dan para demonstran terkait kematian Blackstar palsu. Poin utama warga yaitu para superhero tidak boleh main hakim sendiri dan wajib menjaga keamanan warga. Setiap perbuatan buruk harus diadili seadil-adilnya melalui proses pengadilan tanpa pandang bulu. Pulang ke rumah, Shell menemui Brandon yang tampak sangat terpuruk atas kematian teman-temannya pada saat menghadapi Blackstar. Fokus mereka berdua saat ini adalah tentang tuntutan warga dan Chloe yang tidak muncul ketika Sheldon dan para superhero lainnya bertarung mengalahkan Blackstar. Tak ada solusi lain, Sheldon harus memperbaiki citranya di mata publik dan berdamai dengan putrinya. Setelah itu, Sheldon langsung mendatangi apartemen Chloe, mencoba untuk memperbaiki hubungannya dengan sang putri. Intinya, Shell mau Chloe berhenti jadi model dan fokus dengan tugasnya sebagai superhero. Selanjutnya, Sheldon minta Chloe datang ke acara pemakaman teman-teman Brandon, bantu Brandon move on agar tidak larut terlalu lama dalam kesedihan. Permintaan sang ayah tidak langsung dituruti oleh Chloe, karena selama ini Chloe menilai ayahnya terlalu sibuk memikirkan reputasi dan kurang fokus ke urusan keluarga. Pendapat Chloe tersebut juga senada dengan apa yang dirasakan oleh Brandon. Adegan kemudian berpindah ke 1929. Harian Surat Kabar menuliskan Chester mengakhiri segalanya setelah menggelapkan dana pensiun karyawan. Atas kabar tersebut, Shell langsung mendatangi kantor media. Setelah itu ia pergi menemui Walt untuk menanyakan fakta yang sebenarnya. Ternyata memang benar, Chester tidak membayar upah pensiun dan memutar dana tersebut untuk ekspansi bisnis. Walt sudah tahu sejak lama, hanya saja belum mau menceritakannya kepada Sheldon. Hari ini adalah pemakaman Briggs, Vera, dan Barry yang merupakan teman akrab Brandon. Di tengah upacara tersebut, Sheldon tiba-tiba teringat pada hari pemakaman jenazah sang ayah. Sheldon pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ketika kondisinya belum sadarkan diri, Brandon mendapatkan sebuah visi dari mendiang sang ayah untuk mendatangi sebuah pulau dan selamatkan Amerika. Gather your crew. Sheldon. The island and save America. Berita hari ini menyebutkan seluruh warga sedang dilanda kekhawatiran terhadap serangan para penjahat menjelang hari ulang tahun George alias Sky Fox yang ke-40. Di dalam sebuah rumah ada pria bernama Hutch bersama 3 temannya, Jack, Gabby, dan Jacinda. Mereka sedang merencanakan aksi pencurian modular kuantum. Malam ini, Hutch memiliki sebuah alat canggih yang bisa membuatnya pindah tempat kemana saja. Malam ini rencananya Hutch akan beraksi sendirian tanpa teman-temannya. Malam pun tiba dan Hutch sudah standby di lokasi pencurian. Begitu petugas selesai menyimpan barang yang akan dicuri, Hutch menggunakan perangkat canggih miliknya masuk ke dalam tempat penyimpanan tersebut. Back of the van. 1929, Walt dan tunangan Shell, Jane, mendatangi kediaman George dan memberitahukan kondisi sahabatnya tersebut. Malam harinya, George langsung mendatangi kediaman Sheldon untuk melihat kondisi sahabatnya itu. Perlu diketahui, selama ini Chester kerap mendatangi Shell, membisikkan sejumlah kalimat-kalimat misterius. Selain itu, mendadak Sheldon jadi ahli menggambar. George yang melihat ada sisa sobekan gambar di meja kerja Shell, mengambilnya dan dibawa pulang. Just like this. Get away from me.
Hutch bertemu dengan seorang penjahat super bernama Big Man. Pria tinggi besar tersebut minta kepada Hutch agar segera mencuri barang pesanannya. Selain itu, Hutch langsung mengajak teman-temannya untuk beraksi. Singkat cerita, Hutch berhasil menjalankan misi dari Big Man, Jack dapat luka tembak, dan sekarang mereka dikejar oleh Kulakov bersaudara. George berhasil menyusun kembali potongan gambar dan membawanya ke rumah Sheldon. Setelah ditunjukkan kepada Sheldon, George yakin betul bahwa gambar tersebut bukanlah gambar biasa, melainkan sebuah pertanda. Sheldon sendiri merasa tidak ingat dengan momen yang ada pada gambar, jadi berencana membakarnya. Stay right there. I have to go. I have to find. Dua anak buah Big Man mendatangi Hutch di bar menagih janji soal barang curian. Hutch menjelaskan kronologi singkat tentang apa yang dia alami sehingga dirinya gagal menepati janji. Anak buah Big Man tidak mau tahu, kemudian dia langsung merampas senjata milik Hutch. Sayangnya, perangkat ini hanya patuh dengan ucapan Hutch. Si pria botak langsung dikirim ke laut lepas yang dipenuhi hiu, lalu perangkat canggih ini dikirim ke jantung Big Man. Meski adegannya tidak ditampilkan, namun dapat dipastikan kedua orang tersebut telah tewas. Waters. Home. It doesn't matter who's holding this. Setelah dari bar, Hutch menemui seorang profesor untuk membeli sebuah benda, lalu Hutch membawa benda tersebut ke rumahnya untuk dimodifikasi. Bila dilihat dari ruang kerja Hutch, sepertinya pria ini bukan pencuri biasa yang bermodalkan nyali, melainkan seorang jenius yang punya kecerdasan tingkat tinggi. Sepertinya kecerdasan tersebut turun dari DNA sang ayah. Bagaimana sang ayah tidak marah kepada Chloe? Kehidupan putrinya tersebut benar-benar tidak sehat. Seorang pria bernama Nick menghampiri Chloe lalu mengajaknya berkenalan. Awalnya Nick mengira Chloe sendirian, namun ternyata tidak. Perempuan cantik bak manekin ini datang ke pesta bersama teman-temannya. Berhubung semuanya dalam keadaan under substance, perasaan mereka menjadi sangat sensitif. Chloe tersinggung dengan ucapan salah seorang temannya, Sierra, hingga membuat tempat ini berantakan. Beruntung Nick segera turun tangan. And a coward. Sheldon tiba di sebuah desa setempat. Hal pertama yang dilakukannya adalah meminjam telepon dari seorang pria pemilik bar. Sheldon menghubungi Jane untuk mengabarkan tentang kondisinya saat ini. Tiba-tiba di luar bar terjadi aksi kriminal. Sheldon coba mengintervensi dan hasilnya pun babak belur. Seorang gadis menghampirinya dan mengaku tahu lokasi kincir angin yang tergambar pada kertas milik Sheldon. Alasan utama Sheldon tidak mendukung profesi Chloe jelas. Lihatlah bagaimana aksi putrinya berpose di samping mobil mewah dengan bahan pakaian seadanya. Setelah sesi pemotretan untuk brand mobil, agensi minta Chloe menjadi model dengan tema superhero sebagaimana perintah dari klien. Chloe sendiri sangat sensitif mendengar kata superhero karena mengingatkannya kepada sang ayah. Sontak, perempuan cantik ini langsung marah. Pulang dari lokasi pemotretan, Chloe dapat telepon dari agensinya yang mengabarkan kalau karirnya sebagai model tamat gara-gara sikap temperamental yang tadi ditunjukkan di hadapan klien. Ternyata momen ini terjadi beberapa menit sebelum Chloe ditabrak oleh kendaraan milik Hutch.
Barang curian milik Hutch ada di tangan Chloe. Barang tersebut berupa serbuk haram dengan kualitas terbaik super premium, jauh berbeda dari yang biasa Chloe konsumsi. Efeknya, Chloe langsung terbang menuju langit ketujuh. Sheldon tiba di lokasi kincir angin, masuk ke dalam. Shell coba melihat-lihat isi dalam rumah ini, kemudian muncul seorang pria tua. Si pria tua awalnya mengira Sheldon adalah pegawai bank yang hendak menyita asetnya. Setelah diceritakan secara singkat, barulah pria tua ini mengerti alasan Shell datang ke sini. Aneh tapi nyata, Pak Tua mantan anggota marinir ini tahu betul apa saja yang dialami Sheldon. Tak lama kemudian, dan tanpa alasan yang jelas, si pria tua mengakhiri segalanya. Wait. Aliran darah si pria tua mengarahkan Sheldon ke ruang bawah tanah. Dia turun ke bawah, lalu melihat sejumlah penampakan aneh. Setelah urusannya selesai di rumah Pak Tua, Sheldon keluar dan sebuah sedan datang menjemput. Berhubung ada barang bagus, Chloe mengundang teman-temannya untuk berpesta. Tiba-tiba pemilik apartemen datang dan mengusir Chloe karena dianggap mengganggu ketentraman dan merusak aset properti. Bagi Chloe ini bukan masalah. Salah seorang teman Chloe langsung memperbaiki tembok yang rusak, kemudian sang pemilik tempat disuruh keluar sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Pesta usai dan Chloe mabuk berat. Saking mabuknya, Chloe mengusir seorang teman yang khusus datang karena mengkhawatirkannya. Setelah itu, Chloe bukannya istirahat, malah justru kembali memasukkan serbuk haram ke dalam tubuhnya hingga OD. Sheldon sudah pulang ke rumah dan sedang menikmati makan malam bersama Jane. Meski lokasi kincir angin sudah ditemukan, bayangan sang ayah masih saja terus menghantui. Bayangan tersebut seperti memaksa Shell untuk mendatangi makam dan mengambil arloji milik sang ayah. Brandon menemui Walt, menceritakan semua kegundahan yang sedang dialami saat ini. Ada satu pengakuan Walt yang membuat takjub, ternyata kekuatan Brandon jauh lebih besar daripada kekuatan Sheldon. Tak lama kemudian muncul seorang pria bernama Mr. Wolf, a.k.a. Barnabas. Dia adalah dokter sekaligus teman lama Walt. Barnabas dibawa ke ruang otopsi untuk memeriksa jenazah Black Star palsu. Dengan kekuatannya, Barnabas langsung melakukan tindakan medis. Di dalam tubuh Black Star ditemukan sebuah bola besi. Karena semua orang penasaran apa isi bola tersebut, Barnabas kembali menunjukkan atraksinya. Kembali lagi ke 1929, Sheldon mendatangi George dan menceritakan semua peristiwa yang dialami di rumah Pak Tua. Shell meminta bantuan sekaligus mengajak George pergi ke lokasi titik koordinat yang ia temukan di rumah Pak Tua. Sheldon yakin pasti ada misteri besar di balik semua ini. Mendengar cerita tersebut, sebagai sahabat, tanpa ragu sedikit pun, George mau ikut bersama Sheldon.
Grace, Walt menunjukkan arloji dan bola besi kepada Sheldon. Begitu dilihat dan dicocokkan, arloji tersebut sama persis dengan arloji milik mendiang Chester. Setelah mereka diskusi singkat, Walt menyampaikan bahwa dirinya 90% yakin bola beserta arloji tersebut pasti milik Skyfox alias George. Tapi masalahnya, di mana Skyfox sekarang? Sang mantan sahabat yang satu ini sudah lama hilang dari peredaran. Mendadak Shell dapat ide, kemudian dia pun langsung bergerak mencari George. Ide tersebut yakni menemui Hutch untuk mencari informasi tentang George. Begitu melihat Sheldon, Hutch langsung ketakutan seperti melihat setan. Dia segera kabur menggunakan alat canggih miliknya. Alat milik Hutch yang terkenal canggih seolah tidak ada apa-apanya bagi Sheldon. Hutch coba mengirim Sheldon pulang, namun alat tersebut tidak dapat berfungsi seperti biasanya, digenggam sangat erat. Sheldon mendatangi kantor harian surat kabar lalu mengajak Grace ikut dalam petualangannya. Sebagai informasi, ini merupakan kali kedua Sheldon bertemu dengan Grace. Selain itu, kebetulan hari ini Grace baru saja dipecat. Otomatis tawaran dari Sheldon pun langsung diterima. Setelah Grace, Shell dan George mendatangi rumah Fitz. Lelaki mantan buruh pabrik di perusahaan milik Chester tersebut awalnya menolak ajakan dari Sheldon. Alasannya, Fitz masih dendam terhadap keluarga Sampson gara-gara upahnya digelapkan tidak dibayar. Sheldon diusir dari kediaman Fitz, namun ia tetap yakin bahwa sesungguhnya takdir tidak akan pernah meleset. Kemudian benar saja, Fitz keluar dan menghampiri Sheldon, menyatakan dirinya bersedia ikut asalkan upah dibayar di muka. Sheldon menyampaikan tujuannya menemui Hutch, meminta agar putra George ini mau membawanya menemui sahabat lamanya tersebut. Bagi Hutch ini bukanlah perkara sulit. Dengan menggunakan piranti canggih miliknya, mereka berdua langsung pindah tempat dalam sekejap. Tiba-tiba Sheldon dan Hutch sampai ke sebuah klub striptease. Aneh, apakah benar George ada di sini? Sheldon sendiri ragu kalau mantan sahabatnya berada di tempat maksiat seperti ini. Kemudian Sheldon pergi sekaligus menitip pesan kepada Hutch. "Jika kau bertemu George, segera kabari aku," kata Sheldon. Selain Grace, George, dan Fitz, ada satu nama lain yang harus diajak, yaitu Walt. Sheldon mendatanginya dan menjelaskan secara singkat misi kali ini. Singkat cerita, Walt bersedia ikut. "Oke gas," kata Walt. Pulang ke rumah, Shell langsung mengemas pakaiannya. Jane masuk ke kamar dan bertanya apakah dirinya ada di dalam visi Sheldon ketika saat di rumah kincir angin. Jawabannya tidak. Sontak, jawaban tersebut membuat Jane merasa sedih. Kemudian dia mengembalikan cincin tunangan mereka sebagai tanda hubungan berakhir. Jane. Sheldon CS berkumpul, lalu mereka menemui seorang kapten kapal bernama Borges. Sheldon meminta kepada Borges untuk membawanya beserta rombongan ke titik koordinat. Negosiasi berjalan alot karena Borges mata duitan. Dia meminta uang dalam jumlah sangat besar hingga membuat salah seorang rekan menjadi kesal. Meski demikian, Sheldon berusaha sabar karena menurut penerawangannya, Borges lah yang membawa mereka ke titik koordinat tersebut. Now I am touched. Setelah itu, Sheldon dan kawan-kawan naik ke kapal, dan Borges sudah ada di sana. Sang kapten menegaskan, di kapalnya tidak boleh ada senjata. Semua harus disita sementara selama perjalanan. Tidak masalah, pihak Sheldon mau mematuhi peraturan tersebut walaupun agak sedikit terpaksa. Singkat cerita, Sheldon dan kawan-kawan sudah memulai perjalanan mereka. Di atas kapal, Grace beberapa kali memergoki Shell bicara sendirian karena merasa khawatir. Malam harinya, Grace menanyakan hal tersebut kepada Walt, dan kebetulan Fitz juga ikut mendengar. Walt memastikan bahwa adiknya masih waras, jadi Fitz dan Grace tidak usah khawatir. Tak lama kemudian, mesin kapal tiba-tiba mati. Tahu mesin kapal mati, Sheldon kesal bukan main. Dia memarahi Borges dan menuding kalau kapten tersebut sengaja merusak mesin kapal agar bisa menguras isi kantong para penumpangnya. Agar situasi tidak semakin kacau, Fitz mencoba menengahi dengan cara mengulurkan tangan untuk memperbaiki mesin.
Diam-diam Grace masuk ke kamar Sheldon, kemudian memeriksa benda-benda yang ada di sini. Tidak sengaja dia menemukan gambar aneh di laci meja. Tiba-tiba Sheldon masuk dan mergoki aksi Grace. Walt yang juga ada di sana ikut penasaran melihat isi laci tersebut. Kemudian Walt menemukan arloji milik mendiang sang ayah. Walt marah, minta Sheldon untuk mengaku apa yang sebenarnya telah dia lakukan. Kakak beradik ini nyaris berkelahi. Lalu mendadak para kru kapal melewati kamar Sheldon dan mengabarkan kalau sedang ada masalah di kapal. Setelah diperiksa, ternyata ada pria yang tenggelam di laut, kemudian diselamatkan oleh kru kapal. Pria tersebut bernama Richard yang berprofesi sebagai seorang dokter. Ketika pertama kali Sheldon melihat Richard, dia langsung berkata kalau dokter tersebut adalah orang terakhir yang harus diajak ikut serta ke dalam petualangan ini. Richard menceritakan pengalamannya selama terombang-ambing di laut lepas. Uniknya, semua cerita Richard sama persis seperti cerita Pak Tua pemilik rumah kincir angin. Beberapa menit kemudian, kapal mendadak mengalami guncangan hebat. Bahkan kapten sempat berujar ingin memutar haluan, namun dilarang oleh Sheldon. No! No! Mr. Sampson! No! Get off! Keep going! Situasi di kapal berubah jadi kacau. Sebagian besar penumpang kapal tidak setuju dengan permintaan Sheldon. Kemudian Sheldon marah, berteriak, dan seperti sedang bicara dengan sosok lain. Walt menenangkan sang adik, menanyakan kepadanya dengan siapa dia bicara. Agar situasi menjadi tenang, petugas kapal membawa Sheldon ke ruang tahanan. I'm sorry. I gotta keep going. Just gotta do what I told you. Salah seorang anak buah Black Star membuat kekacauan di tengah kota. Kemudian Grace datang untuk memeriksa situasi TKP. Masuk ke dalam gedung, Grace melihat ada seorang superhero wanita yang sedang sekarat dan kemudian tewas. Di tengah hujan badai, Sheldon keluar ke geladak kapal dan mengancam kru menggunakan senjata agar mereka mempertahankan kecepatan kapal. Tiba-tiba kapten keluar, kemudian kedua pria ini saling menodongkan senjata. Bayang-bayang Chester terus muncul dan mengatakan kalau mereka semua adalah pengkhianat. Demi menjaga agar tidak terjadi pertumpahan darah, Grace melerai pertikaian kedua pria tersebut dan berhasil. Sheldon mau meletakkan pistolnya, kemudian tiba-tiba langit berubah jadi cerah. Sheldon melangkah ke haluan kapal, lalu terdengar suara bising yang memekakkan telinga. Arloji milik mendiang sang ayah juga tiba-tiba pecah. Tak lama kemudian, dari kejauhan, Sheldon dan semua awak melihat ada pulau yang jaraknya sudah sangat dekat dari kapal. Di ruang otopsi, situasi menjadi buntu karena belum ada yang bisa mengembalikan otak Black Star Cloning dan menembus ke dalam pikirannya. Tiba-tiba mereka teringat satu nama, yaitu Raiko, si cenayang yang bisa diandalkan. Walt datang menemui Raiko. Siapa sangka ternyata Rai adalah putri Walt. Ayah dan anak ini diskusi lewat alam pikiran. Walt meminta sang putri untuk membantunya menangani kasus Black Star. Bagi Raiko, semua itu tidak masalah asalkan sang ayah mau membayar mahal. Ya, gadis yang satu ini sangat materialistis. 別な仕事があるんだから。
Sheldon dan kawan-kawan siap-siap turun dari kapal. Kapten Borges memberikan waktu 3 hari. Apabila Sheldon CS tidak kembali dalam waktu tersebut, maka mereka akan ditinggal pulang. Selain itu, Richard awalnya tidak mau ikut. Dia tidak mau mengikuti ide gila Sheldon. Lalu, tak lama kemudian dia pun berubah pikiran. Richard akhirnya bersedia ikut dan siap dengan segala risikonya. Brandon bertemu dengan Chloe, mencurahkan isi hatinya tentang kematian temannya yang dihabisi oleh anak buah Black Star. Brandon merasa semua ini terjadi karena dia melanggar kode etik menghabisi Black Star cloning. Semua insiden tersebut membuatnya merasa sangat bersalah. Di tempat lain, Sheldon dan Grace juga membahas perihal yang sama, yaitu perbuatan Brandon yang menghabisi Black Star cloning. Mereka berselisih pendapat. Di satu sisi, perbuatan Brandon ada benarnya, sementara di sisi lain dapat merusak citra Union of Justice. Masuk ke dalam pulau, Sheldon melihat ada sebuah tanda di pulau yang sama persis seperti tanda yang muncul dalam visinya. Tiba-tiba terdengar suara Richard memanggil mereka semua karena dia melihat sebuah bukit. Merasa bukit tersebut sangat jauh untuk didatangi, Richard mengajak teman-temannya kembali ke kapal. Tiba-tiba pohon besar tumbuh, seolah mereka semua dilarang pergi meninggalkan tempat ini. From the inside out. Guys? Petra menemui Brandon dan menyampaikan dirinya ingin keluar dari Union of Justice. Mendengar ucapan tersebut, Brandon meminta agar Petra memikirkan kembali keputusannya. Sebagai informasi, tidak semua manusia super tergabung dalam Union of Justice. Contohnya Chloe yang memilih jadi model daripada superhero. Setelah Richard, sekarang giliran Walter yang minta pulang. Dia sudah muak dengan semua visi gila sang adik, bahkan keduanya sempat bertengkar. Beruntung Grace berhasil mengendalikan suasana. Dia menenangkan Walter agar mau sedikit sabar dan meneruskan perjalanan. I'm not asking for it. Walter mendatangi Black Star dan menanyakan apakah dia punya hubungan kerjasama dengan Skyfox. Black Star menjawab tegas, tidak, meski sebenarnya dia lebih menyukai Skyfox dibandingkan para personel Union of Justice. Selain itu, Black Star juga menghina kelompok superhero tersebut. Walter yang kesal masuk ke alam bawah sadar Black Star dan membuatnya lupa cara bernafas. Fraud that he is. Agar bisa sampai ke bukit, Sheldon dan kawan-kawan harus melewati hamparan gurun pasir yang luas. Tiba-tiba saja gurun mengamuk, seperti memberi isyarat tidak boleh menuju ke bukit. Sheldon CS tidak peduli dan tetap maju. Mereka saling bergandengan supaya bisa melewati badai gurun. Setelah berhasil melewati badai gurun, mereka harus melewati tebing curam. Pada adegan ini, lagi-lagi Walter dan Sheldon berselisih paham. Walter merasa selama ini mendiang sang ayah lebih menyayangi Shel ketimbang dirinya, padahal semua itu tidaklah benar. Mendadak kaki Walter tergelincir hingga nyaris jatuh. Sheldon refleks menangkapnya, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Di ruang otopsi, Fitz menembakkan cahaya untuk memperbaiki otak Black Star KW agar bisa diperiksa. Akhirnya mereka semua terjebak di jalan buntu. Richard marah dan menyalahkan Sheldon. Tak lama setelah itu, semua orang ikut berkelahi satu sama lain. Sampai akhirnya Grace menyadari sesuatu. Tempat ini memang dibuat untuk menguji kesabaran sekaligus melatih mental. Tidak sedikit orang yang tewas akibat mereka saling bunuh. Mendengar ucapan tersebut, emosi para pria ini reda. Kemudian Sheldon menyentuh tembok dan seketika tembok tersebut mengeluarkan cahaya yang sangat indah.
Teman-teman lain juga ikut menyentuhnya dan menyala, tapi pada saat giliran Walter yang meletakkan tangan, tembok tersebut tidak mengeluarkan cahaya apapun. Ternyata penyebabnya adalah dendam. Perselisihan antara Walter dan George harus segera diakhiri, barulah dia bisa menyalakan cahaya tersebut. Setelah mereka berdamai, tembok tetap saja tidak mau menyala. Chris yang melihat kejadian itu langsung menyadari bahwa perselisihan tidak hanya terjadi antara Walter dan George, melainkan dengan Sheldon. Kakak beradik ini akhirnya saling memaafkan dan cahaya super indah menerangi tempat ini. Setelah Fitz memperbaiki beberapa bagian saraf Black Star Cloning, sekarang giliran Walt yang turun tangan. Chester mengatakan sudah banyak yang coba mendatangi tempat ini dan mereka semua gagal, hanya Sheldon dan kawan-kawan yang berhasil melewati semua rintangan. Selain itu, tidak hanya Chester yang muncul di sini, melainkan para orang tua dari teman-teman Sheldon yang sudah meninggal juga ikut menampakkan diri. Tidak ada pertanda apapun, ruang tahanan Black Star tiba-tiba terbuka. Sementara itu, di ruang otopsi, Walter mengalami kesakitan yang cukup parah. Menurut hasil analisis, jika otak Black Star tiba-tiba mati atau tidak berfungsi lagi, maka Walter yang sudah masuk ke dalam pikirannya juga akan ikut mati. Brandon menemui ayahnya, lalu mereka berdua membicarakan tentang Skyfox. Sheldon mengatakan, salah satu alasan Skyfox keluar dari Union of Justice adalah kode etik, karena menurutnya kode etik hanya menjadi sebuah penghambat gerak para superhero. Tak lama setelah penjelasan tersebut, Petra masuk dan mengabarkan kalau Black Star kabur dari penjara. Hutch pergi ke Cina untuk mencari sebuah benda penting. Ini bukan misi dari siapapun, melainkan misi pribadi. Dia langsung ke dalam ruang penyimpanan dan tidak menyangka kalau tempat ini kedap oksigen dan suara. Alhasil, perangkat canggih milik Hutch tidak dapat berfungsi. Sheldon dan Brandon sampai ke penjara. Mereka berpencar untuk mencari Black Star. Brandon menemukan satu petugas sekarat, lalu Black Star pun muncul. Sheldon datang untuk menyelamatkan Brandon. Saat ini nyawa putranya sudah di ujung tanduk. Black Star mengancam Shell dengan mengatakan kalau pimpinan Union of Justice itu membunuhnya, maka bersiaplah reputasinya akan hancur. Sheldon awalnya bimbang, namun tidak ada pilihan selain menyerang.
Grace masuk ke alam pikiran untuk menyelamatkan Walter. Pertolongan tersebut sepertinya tidak begitu berarti, sebab hanya dengan satu kali tembakan Grace langsung jadi tidak berkutik. Kemudian Skyfox mengatakan kepada Walter bahwa dirinya sekarang tidak lagi berpihak pada Union of Justice dan siap menjadi musuh mereka. Walter dan Grace bangun dalam keadaan selamat. Grace penasaran mengapa Skyfox mau melepaskan mereka. Apa yang dikatakan olehnya sebelum mereka dilepaskan? Walt menunjukkan sebuah penglihatan kepada Grace. Selain itu, Walt juga menambahkan kalau Skyfox lah yang telah mengkloning Black Star dan sedang mengincar Union of Justice untuk dihancurkan. Hutch mengajak Chloe ke ruang penyimpanan miliknya. Selain itu, Hutch juga mengatakan alat yang baru saja mereka curi tersebut akan berfungsi untuk mempertemukan dirinya dengan sang ayah. Sebuah adegan di masa lalu memperlihatkan para founder Union of Justice sangat kompak. Mereka semua duduk bersama untuk membahas soal kode etik. Selain itu, sedikit mengalihkan perhatian, ternyata alat yang dipakai Hutch dulunya adalah milik sang ayah dan sekarang jatuh ke tangannya. Walter mendatangi rumah putrinya untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Mereka berdua saling bertatap pandang. Reiko bisa membaca semua isi pikiran Walter. Ternyata dan tidak disangka-sangka, sutradara dari semua kekacauan ini adalah Walter. Dia yang membuat kloningan Black Star dan melepaskan Black Star asli dari dalam penjara. Begitupun dengan bola besi yang berisi arloji, serta menyeret nama Skyfox sebagai pelakunya. Semua dilakukan Walt karena dia ingin menghancurkan Union of Justice dari dalam, juga merusak hubungan antara Sheldon dan putranya. Patut diduga Walter melakukan ini semua karena merasa iri dengan Sheldon. Adiknya tersebut punya kekuatan yang super hebat, bahkan tidak terkalahkan. Begitu juga dengan putra-putri Sheldon. Selain itu, keluarga Sheldon utuh, tidak seperti dirinya. Walt tahu betul satu-satunya yang bisa menghancurkan Shell adalah keluarga. Di tempat lain, sebelum Walt mendatangi Reiko, dirinya bertemu dengan Sheldon dan membahas soal pertarungan melawan Black Star dan Skyfox. Kakak beradik ini saling bertukar cerita dan memberi dukungan. Sejauh ini, Sheldon sama sekali tidak menaruh curiga kepada sang kakak. Dia yakin 100% kalau Walt tidak mungkin berbuat jahat. Satu kelemahan Sheldon yang berhasil diketahui Walt yaitu anak. Shell mengatakan kalau dirinya tidak mau kehilangan Brandon seperti sebelumnya saat kehilangan Chloe. Reiko yang sudah mengetahui semuanya tidak mau memperdulikan apa yang terjadi. Jika Walt mau dirinya tutup mulut, maka dia harus membayar uang sogokan sebesar $50 juta. Walter menanggapi ucapan tersebut dengan sangat santai, lalu dia menggunakan kelebihannya untuk menghilangkan nyawa anak kandungnya sendiri. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!